secara virtual kita ini olahraga virtual, olahraga tanpa berkeringat, tidak hanya game dan untuk menghabiskan waktu. Wah, iya, dan juga nggak Mas? Udah. Pernah di rumah. Pernah ya. Kayak gitu lepasnya gimana? Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 bersama aku Danias Pramadani di channel YouTube BKID. Di sini kita bakal bahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Dulu kita kalau main game pasti sering dimarahi, tapi kalau sekarang kita main game bisa jadi prestasi, bahkan bisa jadi peluang karir masa depan. Nah, di episode kali ini aku bakal bahas itu bersama Ibu Endriana selaku Ketua Umum dari Ekspor Pacitan dan juga Mas Ferry dari perwakilan Kemen Ekspor Pacitan. Halo Ibu, Mas, selamat datang. Terima kasih udah mau gabung, udah mau join di podcast kita 10. Terima kasih kembali. Gimana Bu kabarnya, Mas, kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kalau ngomongin tentang ini ya, e-sport gitu ya, kan di pikirannya teman-teman tuh kayak main game gitu nggak sih ya, main game. Itu sendiri bedanya game sama atlet itu yang membedakan apa ya biar kayak gitu? Terima kasih. Kalau saya melihat ya perbedaan dari atlet dengan pemain pemain game biasa ya. Jadi kalau pemain biasa itu biasanya anak-anak itu paling main lah. Jadi dari game satu ke game yang lainnya, nanti ini kalah di sini, main lagi ke sini, pindah-pindah game, satu HP bisa banyak game. Iya. Nah, tapi kalau sudah menjadi atlet itu biasanya satu HP itu biasanya hanya ada satu aplikasi game saja. Biasanya seperti itu. Begitu Mas Ferry, bukan? Betul sekali. Mas Ferry ini atlet juga Ini satu orang mantan atlet ini. Lah kenapa udah jadi mantan? Sekarang lebih fokus ke kerjaan, lebih banyak kerja sama kebetulan banyak juga job-job yang lain juga. Kewalahan. Tapi itu kalau kita main e-sport ya itu kayak di masyarakat. Nggak tahu ya Bu ya, ini di masyarakat ya, di masyarakat tuh kayak stigmanya negatif. Kayak anak-anak kok HP miring gitu kayak gitu. Jadi kayak nganggapnya itu kayak cuma hiburan, nggak serius. Kira-kira kalau dari teman-teman SD sendiri kayak gimana tanggapannya? Ya, kalau dari saya itu ya karena itu tadi, kalau anak-anak kalau sudah HP miring itu sebenarnya hanya asal buat anak-anak ngumpul, terus udah ini kok sudah longgar, mungkin sudah ya semoga saja ya semoga sudah belajar, sudah selesai ini mungkin pusinglah pelajaran di sekolah terlalu ini mungkin menurut mereka. Jadi kalau sudah bermain seperti ini kadang mereka tidak ada kontrol waktu. Jadi kalau sudah dipegangi HP anak-anak itu kadang sudah lupa. Iya. Nah, tapi kalau untuk teman-teman atlet itu biasanya terkontrol dianya. Jadi pada saat bermain itu mungkin ada waktu-waktu tersendiri untuk selain dia harus ya mungkin teman-teman atlet sendiri juga bermain game yang lain gitu loh. Ada juga, tapi kalau mereka sudah memposisikan sendiri kalau untuk bermain latihan lah bahasanya itu sudah berbeda. Kadang karena kalau atlet e-sport ini setahu saya itu dia sudah ini ya Mas ya. Jadi mereka lebih banyak berkumpul pasti itu sudah mengikuti event. Seperti itu. Kalau mantan atlet saya nggak tahu yang mantan atlet. Coba kita dengerin. Kalau kebanyakan pandangan masyarakat ya Mbak, kalau zaman dulu itu cenderung ke negatifnya, karena mereka belum tahu arahnya itu kemana dan tujuannya itu kemana gitu. Padahal potensialnya itu terutama di Pacitan tersendiri itu banyak sekali potensial dari anak-anak menengah atas dan kuliah itu juga itu kalau dikembangkan cukup bagus. Itu bisa buat jenjang karir, atlet, dan bonusnya itu tidak main-main. Terus untuk sekarang mungkin
Tanggapannya kalau yang sudah orang tua yang sudah gemar dia TikTok dan lain-lain atau media sosial mungkin tanggapannya lebih positif gitu. Makin kesini makin paham ya Bu ya orang tuanya. Karena rata-rata orang tua sekarang kan sudah di era 60-an, kelahiran 60-an sudah pada pegang HP. Karena orang tua sekarang sudah pada main TikTok. Jadi sudah pada ngerti lah ini. Oh iya ini yang seperti ini gitu. Tapi ya masih ada sih sebagian juga yang kok lebih banyak bermain HP miring daripada belajar, karena sekarang ini pun juga gimana ya, pendidikan pun juga ada yang lebih banyak menggunakan di aplikasi juga. Jadi memang harus bisa membedakan khususnya orang tua untuk kontrol di HP juga. Sebenarnya sih kalau saya sih itu, cuma kadang anak-anaknya ini kalau sudah kecanduan yang itu, nah itu kan peran orang tua di sini sebenarnya itu lebih besar juga. Kalau paling muda berapa Bu Mas kayak gitu? Yang lain? Rata-rata kalau yang atlet apa yang anak-anak luas? Kalau yang atlet sendiri paling muda? Kalau atlet itu kebanyakan dari SMP, SMA gitu. Dari SMP, SD ada ya sih? Belum ada ya. Ya, karena kalau misalkan kita mau mengadakan event itu biasanya kita batasi di usia juga, mungkin usia SMP, SMA, tapi rata-rata kalau di Batam hanya SMA ya. SMA. Ya. Kalau kita lihat, kita tarik dari sudut teknologi ya Bu ya. Berarti teknologi itu berperan besar banget ya di dalam e-sport sendiri Bu. Ya, sangat dibandingkan cabang-cabang lainnya. Iya, karena gini Mbak, secara virtual kita ini olahraga virtual, olahraga tanpa berkeringat. Nah, jadi kalau misalkan satu contoh misalkan e-football secara realnya ada, tapi secara virtualnya pun juga ada. Jadi mungkin bisa ditarik bahasa seperti ini, e-sport ini olahraga apa aja ada gitu. Jadi ya secara di realnya ada, secara nyatanya ada. Nah di e-sport itu secara virtual. Ya seperti saya bilang tadi, olahraga tidak berkeringat itu hanya ada di e-sport. Yang kerja ya. Betul sekali. Tapi kalau kayak itu biasanya ngumpul ya Bu, kalau main tuh satu tim ngumpul. Tapi kalau misalkan kita lagi lomba nih, terus beda-beda lokasi gitu, apa ya bisa kayak gitu? Bisa banget. Itu konsepnya online dari tempat beda-beda. Kayak turnamen yang diselenggarakan ini untuk seleksi pertama itu dari masing-masing desanya masing-masing. Gitu. Enggak ngumpul jadi satu ya. Kita ngadainnya online ya Mas ya. Jadi ada dari Kecamatan Bandar, ada dari Kecamatan Sudimoro, ini saya ambilkan dari terjauh-jauh ya. Ada dari Kecamatan Donorejo. Jadi 12 kecamatan itu ada semuanya. Mewakili timnya, ada timnya sendiri-sendiri ya Bu ya? Desa. Jadi kayak contohnya ini kemarin ada dari Kledong Bandar itu satu tim, ada dari Sudimoro itu kalau tidak salah dari Sumbowo itu sudah paling sana gitu. Donorejo itu juga ada, lupa saya, tapi ada. Jadi 12 kecamatan itu tidak ada yang bolong, full semuanya. Banyak ya Bu yang daftar? Kalau sebenarnya saya sendiri juga kaget karena kok begitu melihat hasil sampai 16 besar ini justru terbanyak itu dari pinggir. Karena kan kita tidak ngambil per kecamatan ya. Enggak, tapi jadi pada saat kita penyisian itu misalkan si A ini dari desa A, terus ini masih pada desa sama ya kita adu gitu loh. Jadi begitu ngumpul semua ketemu 16 besar itu justru yang kota itu malah nggak banyak ya Mas. Justru malah dari luar kecamatan, kecamatan Pacitan gitu. Padahal yang di luar itu sinyalnya susah nggak sih Bu? Berarti kalau melihat seperti ini sinyalnya sudah sampai di sana gitu. Oh ya, kemarin katanya juga Pacitan udah bebas dari blank spot juga. Betul sekali. Nah, di ini kita sebenarnya sudah ketemu sih ininya 16 besarnya yang besok ini akan offline-nya. Jadi
sudah ketemu. Waktu saya melihat laporan dari anak-anak itu loh, kok justru malah dari luar kota, kebanyakan dari luar kota, dari Kledong, dari Wonogati, dari Temon, dari kalau cuma dari Pacitan itu kalau salah hanya beberapa 4 atau 5 desa aja. Justru yang dari luar-luar. Dan luar itu bukan maksud saya bukan ibu kota kecamatan tersebut, tapi masih di luar lagi. Iya, masih di pelosok lagi. Oh, tapi itu besar banget ya biaya event yang akan diselenggarakan besok tuh. Apa itu sebelumnya sudah ada atau baru tahun ini? Kalau yang tingkat kecamatan mungkin baru tahun ini. Baru tahun ini. Ya, saya garis bawahi lagi, sebenarnya kalau untuk event ini kita kerjasamanya dengan Karang Taruna. Jadi saya sesuai dengan visi misinya Mas Ketua Umum PONI, ya kan harus ada kolaborasi nih. Nah, akhirnya saya mencoba kolaborasi dengan Karang Taruna dan kebetulan hasilnya seperti ini gitu loh. Ya, ternyata antusiasnya. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin kita sempat harus mengangkat dari tim Free Fire. Seharusnya kita itu hanya cukup biasanya kita ini untuk cari satu ya Mas ya, satu slot atau 2 slot ini kesulitan. Kita kemarin sebenarnya cukup 2 slot, tapi begitu kita lihat berapa sih sebenarnya yang sudah mendaftar, ternyata sudah lebih dari 40. Akhirnya kita buka 1 slot lagi, akhirnya jadi 3 slot. Untuk slot yang kita mau nambah slot gak usah, kita 3 katanya teman-teman. Awalnya takut. Iya, karena kita juga khawatir karena selama kita mengadakan event kan tapi maka dari itu kita ini berbekal dari pengalaman teman-teman, susah ini nanti kita coba dulu lah, karena kita per desa ini tadi kemungkinan yang biasanya bergabung akhirnya kan harusnya cari sendiri gitu loh. Yang harus satu desa, karena persyaratannya salah satunya harus satu desa, dan itu harus ada misalkan dibuktikan dengan KTP. Kalau KTP-nya belum punya ya berarti harus ada surat keterangan gitu loh. Seperti itu. Ya alhamdulillah meledaknya luar biasa. Lancar Bu besok. Ditunggu di postingan Instagramnya. Tapi ada gak tantangan selama waktu kemarin 2 hari ya kemarin itu online-nya? Kalau dari teman-teman sih enggak. Seharusnya 2 hari lah. 14, 15, tapi ternyata 15 aja sudah selesai ya. Saya cuma mantau ada masalah nggak sih? Begitu ada masalah ya sama teman-teman, ya alhamdulillah teman-temannya gercep gitu loh. Ini Bu Ketua, pokoknya yang penting tahunya benar sih. Lancar nih ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dari lihat antusiasnya sendiri yang tadi sampai ada 100 lebih tim ya Bu yang mendaftar, itu kira-kira kayak peluang ke depannya nanti seperti apa Bu? Dengan melihat wah ternyata banyak ya. Ya, terima kasih. Ya, kalau melihat dari hasil ini, setidaknya itu saya sudah mempunyai database dulu. Database per desa kita sudah punya. Mungkin nanti setelah ini kita akan mengadakan mungkin event lagi, tapi untuk persiapan ya yang berikutnya itu nanti lebih besar lagi. Tapi sementara waktu untuk desa saya sudah punya database, karena itu yang penting. Karena mungkin selama ini mungkin pada saat ada dari teman-teman komunitas untuk minta rekom dari ESI, belum ada feedback. Feedbacknya itu kayak dilaporkan. Jadi dari kegiatan ini mungkin yang menang dari acara ini. Jadi kita tidak punya database yang itu. Nah, dari ini kita memulai kembali. Ya setidaknya kita sudah punya database. Itu aja. Ya sih keren Bu. Maksudnya kayak selama ini belum ada gitu ya, belum ada yang kalau desa ini siapa sih, desa ini apa? Soalnya kalau mungkin tim mereka bisa mungkin dari Mas Hari sama timnya dari Ngadirojo, yang satu dari Pacitan, yang satu dari mana. Nah, kalau sekarang coba ayo kita bikin desa, bisa nggak kalau nyari gitu kan? Karena teman-teman juga kemarin di desa saya telepon loh, apa nggak ikut gitu? Jawabannya lah,
Kalau saya satu tim ini, tim saya satunya di desa sana. Nah, itulah mungkin tantangannya di situ. Saya juga pas di pendaftaran dibuka di hari pertama, kedua, ketiga, kok nggak ada yang ini ya, yang daftar, apakah ini nggak ada ini nanti nggak ada atlet. Sebenarnya juga pas-pas juga saya, tapi begitu kemarin sudah mau menjelang tutup, nah itulah biasanya gitu. Mepet banyak yang daftar. Betul sekali. Tapi kalau dilihat nih dari Mas Ferry nih, aku tanya ke Mas Ferry, kalau kita lihat dari antusiasnya, kemudian Mas Ferry sendiri kira-kira kok berminat di e-sport sendiri kenapa Mas? Berawal dari hobi mungkin Mbak, hobi main game, terus tahu di YouTube, di TikTok menghasilkan peluang saya ke depan itu sangat profit, itu mungkin. Sama untuk prestasinya juga banyak kalau dari jalur e-sport gitu. Tapi udah pernah main-main sampai di luar gitu Mas, sama misal tanding di luar itu pernah? Di luar mana? Di luar kota. Oh. Untuk perwakilan e-sport atau saya sendiri? Boleh cerita dua-duanya boleh. Untuk SC Pacitan kebetulan sudah banyak sekali memberikan teman-teman dari tim-tim yang lain di seperti perwakilan pernah mengikuti Kapolda Cup, terus dari Polres dulu pernah, terus di Blitar itu event juga ada, banyak sekali. Aku kepo nih ya, kepo ke Mas Ferry sama Bu Endriana juga. Kalau misalkan di e-sport sendiri emangnya cuma dua cabur ML dan Free Fire aja kah? Atau ada yang lainnya gitu sebenarnya? Langsung saja. Sebetulnya kalau cabur di e-sport, ngomongin e-sport banyak banget caburnya. Ada PUBG, ada Free Fire, ada ML, ada eFootball, terus ada kalau sekarang itu ada AOV juga, banyak banget AOV. AOV apa itu AOV? AOV itu hampir mirip sama ML. Hampir mirip, cuma beda role-nya mungkin beda gitu. Kalau yang biasanya ditandingkan di SEA Games terus seperti itu yang apa Mas? Kalau kan ada nih sekarang. ada. Kalau yang paling banyak itu di ML, Free Fire, sama PUBG, sama eFootball. Kalau yang lagi naik seperti itu. Kalau Pacitan sendiri sementara ini fokusnya di Free Fire, ML, sama eFootball, PUBG. Itu. Sudah sering mengantarkan atlet-atlet ya. Kalau mengantarkan, kalau saya belum. Tapi sudah ada yang mengantarkan dan saya tahu yang mengantarkan. Tapi untuk kalau saya sendiri belum. Mungkin karena ini sebagai ketua umum ya, yang mungkin sesekali nanti kalau pas mengantar juga ini ikut. Jadi seperti apa, bagaimana, kayak gitu juga pengen tahu. Ya saya garis bawahi Mbak, tadi kan untuk lomba pertandingan event besok ini, kenapa saya itu cuma ngambil 2? Karena sebelum kita ini mengadakan kegiatan ini, kita kumpulkan teman-teman komunitas ini, kita tanya sebenarnya kalau di manakah yang paling banyak selain Mobile Legends. Iya. Kita kemarin ngambilnya 3. Satu lagi ya PUBG, PUBG itu. Tapi karena ada teman kita yang ngomong janganlah, nggak usah gitu. Karena kalau kita menggunakan ini nanti peminatnya berkurang. Jadi Sudah. Biasanya yang ikut di PUBG ya biasanya ada di FF, ada di Mobile Legends gitu. Jadi peminatnya itu kurang. Nah, karena kemarin juga sudah ada yang tanya ke saya kenapa nggak ada PUBG. Ini mungkin nanti ke depannya kita akan mengadakan yang beda, mungkin Mobile Legends sama PUBG. Karena memang kalau Mobile Legends masih untuk sebagai motorik gitu ya. Kalau Mobile Legends ya rame kayaknya. Mobile Legends ya. Nanti ini kan Mobile Legends dengan FF, mungkin nanti ke depan Mobile Legends dengan PUBG, mungkin Mobile Legends dengan football seperti itu. Jadi tetap motoriknya nanti di Mobile Legends.
Kira-kira kalau setelah event ini nanti mungkin ada apa namanya, kayak olahraga yang lain, Bu, lomba olahraga yang lain yang akan dipersiapkan setelah ini, mungkin yang paling dekat. Kalau yang paling dekat sih belum sih, cuman kemarin kita sudah. Jadi ini nanti kita evaluasi dulu dari hasil ini seperti apa. Nanti biasanya kayak gini nih, kalau istilahnya kita persiapkan jauh hari itu sebenarnya plus minus ya Mbak. Dipersiapkan jauh hari, nanti atletnya keburu sudah mungkin naik atau mungkin sudah kuliah, sudah entah kemana kayak gitu. Kalau kita adakan mendadak, ini sebenarnya juga event mendadak. Tapi dengan antusias seperti ini pun harus ada evaluasi dulu. Ini nanti kita akan mengadakan mendadak atau kita bikin kayak program kerja teman-teman gitu loh. Jadi ya insya Allah nanti akan ada, karena sebentar lagi akan ada event apa gitu di sini. Kemarin sudah ada yang laporan minta mungkin untuk mengisi. Nah ini belum kita bahas juga sih. Kita mau apa ini gitu. Kalau melihat ini nanti seperti apa, hanya kita keluarkan di FF aja, Mobile Legend, atau dua-duanya, atau tiga-tiganya, atau empat-empatnya. Tapi udah nyoba kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu belum, Bu? Kalau lomba sekolah pernah ada ya Mas? Kalau saya sudah pernah ada di SMA 1. Bahkan pernah Pacitan itu mendapat juara 2 tingkat nasional. Ya dulu yang mewakili SMA 1 Pacitan. Itu main ekspor itu tadi ya? Nah ini mungkin ke depan nanti akan saya coba juga untuk kolaborasi dengan sekolah. Jadi kalau ini kan berarti SMA SMK, berarti nanti dengan cabang dinas permisi dulu nanti di sana. Nanti kita akan coba masuk ke SMA untuk kegiatan ini. Jadi karena yang saya khawatirkan nanti yang penting tidak mengganggu jam sekolahnya. Ya. Nanti kalian dikhawatirkan mau ada event ini anak-anak nggak fokus pada sekolahnya. Nah ini nanti kan kita, apalagi saya ini nanti di sana. Karena kemarin juga ada sekretaris Forkominda, juga ada pesan dari beliau-beliau kalau akan mengadakan lomba harus tahu jadwalnya pendidikan. Jadwal pendidikan, jadi kapan mereka sekolah, kapan mereka libur, itu diusahakan untuk, kalau misalkan nggak libur nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu jam mereka sekolah di satu minggu. Ya. Ada yang muridnya juga suka-suka aja. Kalau muridnya enggak sih. Murid-muridnya seneng-seneng aja mau diadakan lomba. Jadi nanti yang saya khawatirkan gini Mbak, di rumah kok kamu main HP aja? Iya ini sedang lagi persiapan lomba, tidak sekolah jadinya. Nah ini yang saya khawatirkan. Jadi untuk mengurangi itu nanti ya setidaknya ada kolaborasi dengan dinas pendidikan. Jadi saya tahu kalender pendidikan ini juga. Kalau untuk event besok itu kebetulan pas ada libur dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa nggak dapat dari libur. Kebetulan pas tanggalnya juga. Kira-kira nanti kalau pas offline nanti di mana Bu kumpulnya? Nanti di Gedung Karya Dharma. Di situ. Ya. Kebetulan kemarin dapat izin juga. Kita mengadakan di Gedung Karya Dharma biar lebih agak tertutup karena yang ditampung banyak nanti. 16 tim ini tadi ya Bu ya. Kalau 16 besar ini sekitaran ada berapa Mas? Satu tim tuh biasanya berapa orang Mas? 4 orang. 4 orang lah. Itu tuh untuk Mobile Legend ya 5 orang, satu yang 5 main, 1 cadangan. 4 juga. Untuk Free Fire itu 4, 1 cadangan gitu. Tapi biasanya ya cadangannya nggak tahu ada apa enggak ini nanti. Besok ya tanggal 17. Iya tanggal 17. Jadi itu tadi itu saya ngitung sekitaran 24 tim untuk Free Fire. Terus untuk yang Mobile Legends berapa gitu loh, lupa saya. Itu sudah ada, yang berapa sudah ada sebenarnya. Jadi nanti kan kalau misalnya 24 ditambah berapa ini ngumpul jadi satu di Gedung Karya Dharma. Keren Bu.
Tapi kalau aku mikirnya, kalau misalnya di sekolah itu aku udah ada ekstra buat e-sport sendiri masih gitu. Kan ada tuh di sekolah misal nih ada ekstra kurikuler basket, terus volley, kayak gitu-gitu. Kalau e-sport sendiri kira-kira udah masuk belum? Mungkin kalau di Pacitan baru sebagian Mbak, terutama di SMA 1 Pacitan kayak ada ya. iya. Kalau pengennya nih dari Bu Erdiana selaku ketua umum dari eksis sendiri di Pacitan, pengennya tuh mungkin ada pesan buat teman-teman kayak gitu, atau guru-gurunya nih yang mungkin belum mindsetnya belum terbuka ya. Nah itu kalau untuk bapak ibu guru yang mau mindsetnya belum terbuka terkait ini, saya tidak bisa memaksakan ini karena kadang pada saat saya harus memberikan itu seperti ini nanti berbeda. Jadi karena kalau di sekolah sudah ada terkait ekstra kurikuler ini mungkin bisa sedikit nanti pasti akan mengikuti karena pergeseran kita dari hanya bermain istilah congklak dan lain sebagainya sekarang harus dengan IT itu insya Allah kalau guru-guru sekarang sudah lebih banyak paham karena guru-guru sekarang kan sudah generasi milenial ya. Nah itu kan mungkin sudah agak ada pergeseran. Kalau untuk anak-anak ya yang jelas pada saat berlatih, bermain dan bertanding, tugas utamanya anak sekolah itu jangan pernah dilupakan. Karena kalau kita bermain di sini tapi kita lupa belajar itu juga percuma nantinya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Jadi ya belajar pada waktunya pengen bermain ya silakan bermain. Jadi tidak melupakan tugas pokok anak sekolah itu apa? Belajar. Tuh dengerin tuh teman-teman. Bu Mas ini boleh diminum dulu loh kopinya. Boleh diminum dulu. Oke. Di Pacitannya tongkrongan paling banyak biasanya di Kiboko. Saya tak sambil dong. Tidak, soalnya kalau urusan besok ini. Ini sama ukuran gue besok ini. Guru-guru milenial udah kebiasa pegang HP juga. Soalnya kan apa ya? Nah, misalnya guru-guru, biasanya ini kayak gini nanti yang guru-guru usianya sudah agak ini dia akan mengikuti guru-guru nomi. Sekalipun saya tahu banyak guru-guru kalah nomi ya, memang harus perkembangan zaman juga. Biasanya kalau olahraga itu ya harus berkeringat, dan harus di luar ruangan seperti itu kan Bu. Sekarang olahraga di depan HP. Makanya kadang aku dewe ya di rumah tapi ya sekarang setelah anakku wes sepeda itu jadi waktunya tak padetin Mbak. Waktunya pulang sekolah dia harus masuk bimbel. Lewat bimbel ini ada waktu longgar antara sepeda dan renang. Yes. Nanti kalau pegang HP, gamenya kalau selain ada Mobile Legends sama Free Fire di situ harus ada renang apa ini? Catur. Iya. Nah ini kan kayak di sini loh, chess. Iya. Di sini tidak ada, ininya nggak ada. Jadi, memang kalau ada tidak ada HP di rumah, HP itu bisa digunakan untuk itu. Tapi kalau untuk ini di chess, ada chessnya harus ada. Tapi kayaknya 11-12 ya Bu ya. Kalau misalkan satu sama e-sport tuh ya. Kan sama-sama dia berpikir ya. Tapi kayaknya lebih beratan di chess deh Mbak. Iya. Anakku baru event anggar eventnya dinding deh. Wah, berat kepala aku mah. Ya, ini kamu mikir apa ini redoro. Harus bisa semua sabar kalau jadi anak Ibu Endriana. Enggak sih. Berarti justru kemarin itu ke anak saya nomor 2 ini agak
ada rasa apa ya, kayak waktu kudulan ini lo kapan, kadang ada rasa saya khawatir di situ. Makanya nek Dede bilang, Mas ada event sepeda, saya nggak mau tahu, Mama kudu nganterin. Oh, maksa. Ijoli lagi maksud manggal waktu ini. Karena posternya dia itu di saya. Jadi ya. Kalau Mas Ferry sendiri pernah nggak sih ditentang sama orang tua? Wah, banyak sekali Mbak tantangan terutama dari bapak. Jangan main HP terus, final. Kan sama aja toh. Saya bilang tadi itu main HP terus sih. Ya. Kayak gitu. Padahal sekarang malah jadi prestasinya di situ. Sebenarnya semua akan jadi prestasi apabila anak-anak itu tahu. Iya. Kalau kayak istilahnya game ya sebatas game aja gitu kan. Kalau sudah kayak mungkin Mas Ferry paham apa namanya? Kalau ini bisa untuk ini, mungkin akan beda. Tapi kadang anak-anak ngumpul main. Salah satu pendukungnya kurang, ibu aku minta mau tak pakai buat beli ini gitu. Kadang saya juga bingung, itu beli apa itu? Namanya kayak koin, beli apa, top up ya kan? Top up. Setahu saya top up itu Top up data. Top up itu kalau nggak top up buat bayar air, buat listrik ya. Iya. Ini top up buat main game. Buat beli skin Mbak. Nah, pakai skin lagi. Padahal kalau kita tahu skin ada skincare. Padahal sudah nggak tahu ya skin itu apa sebenarnya. Anak-anak kecil loh, kalau tomat itu top up. Iya, itu ada paham. Jadi sebenarnya sebagai orang tua juga kayak saya itu harus memahami sedikit lah. Paling nggak kayak gitu. Seperti itu dipakai buat ini. Ini nanti akan ada apa Mas kayak diamond. Nanti diamondnya di sini. Nah, kalau anak saya itu sudah sampai ini Mas, dia punya akun, terus nggak tahu terus akunnya bisa dijual, dia dapat duit. Nah, kayak gitu. Oh iya, namanya kalau udah sampai level berapa lagi bisa jual. Iya, betul sekali. Dan itu lumayan buat anak-anak kecil itu nggak minta duit, sudah bisa menghasilkan dari seperti itu. Cuma ya itu kadang pada saat dia harus fokus main karena harus menaikkan si level. Nah, kadang sampai dia tidak tahu waktu, kadang sampai tengah malam, padahal besok harus sekolah. Kalau saya ujung-ujungnya Mbak di rumah harus matikan. Agak keras ya. Iya. Soalnya nanti kalau dia sudah tahu rasanya dia tuh mencari uang lewat HP, ini kan istilahnya kalau Gen Z apa itu sekarang ya. Ini kan sudah masuk dalam kaum rebahan toh. Nah ini kalau sudah kaum rebahan sudah tahu dia cari uang. Nah ini yang membahayakan pendidikan yang utama dan pokok ini jangan sampai dikesampingkan. Tapi ya itu takutnya kalau kecanduan itu loh. Kecanduan juga nggak Mas? Udah. Pernah ya. Kayak gitu lepasnya gimana? Kalau udah kecanduan? Kalau saya pribadi Mbak itu atas bantuan orang tua kalau saya tekanan dari orang tua itu cukup membantu dan lepas dari game. Kalau kayak gitu misalkan kita harus menyalahkan sesuatu, menyalahkan anaknya atau menyalahkan teknologinya yang semakin canggih. Ya kalau di saya mungkin tidak bisa menyalahkan dua-duanya. Ya, karena teknologi kita juga perlu, ya kan? Tapi kita sendiri sebagai orang tua yang harus bisa kontrol pada anaknya. Jadi sebenarnya sih salah. Dari kecil kita sudah mengenalkan anak ke HP itu sebenarnya salah. Tapi karena ya ini tadi zaman Gen Z, milenial dulu. Milenial sekarang kan mungkin masih punya anak masih kecil-kecil ya. Jadi ada istilah tidak mau repot, tidak mau anak menangis, jadi dipegangi HP dan ya kayak gitu loh. Jadi untuk menggeser ini
agak susah sebenarnya. Jadi dari orang tua itu sendiri. Jadi kebutuhan yang seperti apa yang harus tetap dia ini ya, dia harus memilah sendiri. Ini nanti kalau anak saya kasih HP terlalu lama, dia juga salah. Kalau misalkan ini nanti saya mau memasak, anak menangis, repot gitu. Nah, karena kan makanya gen milenial yang sekarang itu istilahnya belum bisa direpotkan. Kalau zaman dulu kan memasak sambil menggendong itu sesuatu hal yang mengasihkan gitu kan. Kalau sekarang kan itu repot gitu loh, seperti itu. Tapi kalau di Pasiran sendiri komunitas e-sport sendiri banyak yang terus diwadahi dengan SI ini tadi. Iya, jadi dari kegiatan yang saya adakan ini makanya kita tahu gitu loh. Jadi pemetaannya seperti ini. Mungkin sekalipun itu pemetaan, tapi mereka kan mencomot secara tidak langsung mencomot teman-temannya. Nah, ini dari pencomot ini kita tahu, ini sebenarnya ini juga tim bagus gitu loh. Karena ya itu tadi, satu mungkin kayak Mas Ferry di mana, biasanya ini di mana. Nah, begitu pada saat kita ngobrolkan, namun ini kan dari sini nggak bisa gitu. Jadi begitu kita bikin per desa. Nah, akhirnya kita menemukan ternyata embrio ini banyak sekali. Aku kepo lagi mas, satu lagi. Kalau misalkan main ML kayak gitu, main PUBG kayak gitu, Free Fire, itu yang dilihat bisa menangnya tuh yang apa? Ada yang strateginya, mungkin ini main strategi kayak gini tuh loh. Terus tembak-tembakan kan yang kita orang awam taunya kan cuma main tembak-tembakan aja gitu. Yang bisa dianggap menang itu kayak gimana mas timnya? Kalau di ML itu dari strateginya juga harus sama cepat-cepat menghasilkan towernya atau turret. Kalau di gamenya itu turret namanya. Kalau di Free Fire sama di PUBG itu lama-lamaan tim itu bertahan agar tidak mati atau knock gitu. Jadi tim terakhir yang selamat. Salah. Yang nggak kena tembak ya. Itu kalian Free Fire. Hampir sama ya. Kalau misalkan nih dari Mas Ferry, kira-kira kalau lihat 5 tahun ke depan itu pengennya di S itu seperti apa? Atau mungkin harusnya ada dikembangin ini loh, inovasi ini loh gitu. Mungkin dari Bu Endriannya juga bisa nambahin. Mas Ferry dulu. Karena apa yang ingin kita kan dulu nih. Pemain ya. Sebagai pemain. Mungkin harapannya ke depannya SI ini menjadi wadah yang benar-benar mewadahi dari seluruh teman-teman ya gamer di seluruh Pacitan, terutama di pelosok-pelosok itu banyak sekali yang belum terjangkau gitu. Mungkin kedepannya mengadakan event-event seperti yang diadakan ini mungkin diperbanyak lagi gitu Mbak. Jadi penjaringan di pelosok-pelosok itu lebih lebih akurat gitu. Mungkin itu dari saya. Ya kurang lebihnya ya seperti itu, mungkin mengawali. Jadi ini mengawali tahun 2026 kita mengadakan kegiatan ini sebenarnya juga mepet sama hari jadi. Akhirnya kan kita tebengkan hari jadi ini. Cocok loh Bu, malahan bisa jadi acara tahunan juga. Insya Allah lah nanti ke depan kita akan mencoba menjadikannya sebagai event tahunan, tapi nanti tetap teman-teman juga akan mengadakan, yaitu tadi seperti saya bilang tadi akan ada event lagi, mungkin yaitu tadi Mobile Legends dengan yang PUBG atau Mobile Legends dengan e-football atau Mobile Legends dengan apa lagi, karena Mobile Legends-nya ini kan sepertinya kan barometernya aja, jadi sekalian ini penarik aja sebenarnya. Jadi dari ini ya semoga lah nanti ke depan kita bisa lebih baik, dari banyak yang pendukungnya juga dari support dari orang tua juga. Yang saya khawatirkan saat mengadakan kegiatan seperti ini nanti ada pertentangan di masyarakat kita tidak tahu. Wah enak lomba kayak gini ya seperti itu, karena kan kebanyakan setelah kita melihat
si pemenang ini tadi yang 16 besar itu kan ternyata kan tidak dari kota, tapi malah dari pelosok semuanya. Nah dari itu mungkin nanti seperti saya bilang tadi, dari kegiatan ini kita nanti akan evaluasi dulu apakah ini akan dilanjutkan atau kita kembangkan lagi gitu. Bu, kalau mungkin harus ada satu pentolannya dulu kali ya Bu ya, biar kayak kemarin itu yang ternyata di Pacitan tuh ada yang sabar angkat besi, terus ada booming dari Mbak Lulu sendiri ternyata angkat besi gini Mbak, sebenarnya kalau di ekspor itu sudah ada seperti yang dibilang Mas Ferry tadi dari SMA 1 tahun 2023 atau 2 gitu ya Mas? 2023 karena rata-rata itu ada. Nah sebenarnya kalau kemarin itu mungkin kita kita blow up ya. Nah itu mungkin akan berbeda karena kalau meniru dari yang ini kemarin Mbak Lulu kemarin itu kan juga ada kerjasama dengan pihak media untuk memblow up ini, jadi biar bisa dikenal gitu. Nah mungkin nanti setelah mungkin ada di event-event yang sangat penting ini, nanti teman-teman siapa saja yang menang ini mungkin kita akan membantu untuk dipublish, ibaratnya dipublishkan gitu. Jadi biar ini toh kalau menang itu ada seperti ini, jadi ada kecenderungan anak-anak itu dan merubah pola pikirnya sendiri gitu. Jadi tidak hanya nge-game dan untuk menghabiskan waktu uang juga uang saku gitu loh. Oke, baik itu teman-teman didengerin. Jadi HP main itu sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, cuman arahnya harus yang baik dan belajarnya juga tidak boleh ditinggalkan. Oke. Wih Bu, ini makasih banyak buat Bu Erdiana, buat Mas Ferry juga udah mau sharing banyak terkait dengan ekspor yang ada di Pacitan Bu ya. Semoga bisa membuka mindset dari ibu-ibu muda juga ya, yang mungkin anaknya udah mulai HP-nya miring gitu. Bisa diarahkan ke yang lebih baik. Ya, dijoinkan komunitas seperti itu. Ya. Bisa dihubungi nanti teman-temannya di kecamatan sudah ada ya Mas Ferry ya. Jadi nanti karena apalagi sekarang ini sudah ya seperti tadi saya bilang sudah ada antar desa ini tadi, jadi mungkin adik-adik bisa gabung. Mungkin nanti kalau ke depan kita akan ada event, adik-adik bisa mendaftar sendiri, nggak perlu pakai gabungan ini tadi gitu loh. Buatin sendiri. Iya, buatin sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman.